Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hanifah Nur Islamiyati. Saat ini saya sedang melanjutkan studi S1 di Universitas Cyber Asia dan mengambil program studi manajemen, dan saya ada di kelas MJ203. Dan halo juga untuk Bu Yuanisa sebagai dosen di mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis 1. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai soal dan jawaban UTS yang telah saya lakukan. Ya, berikut adalah soal UTS semester genap. Baik, di sini saya kebagian untuk penyelesaian pendidikan menurut jenjang pendidikan dan provinsi SD atau sederajat tahun 2022, yang dimana datanya ini didapat dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Balik lagi ke soal. Nah, soalnya adalah dari data yang BPS ini, ya di sini kan ada provinsi, sekitar 34 provinsi, dan di sini saya disuruh menghitung untuk jenjang SD tahun 2022. Nah, untuk soalnya adalah buatlah tabel distribusi frekuensi, kedua buatlah diagram OGIF, ketiga berapa provinsi yang tingkat penyelesaian pendidikannya telah mencapai 90% ke atas, keempat tentukan mean, median, dan modus dari data tersebut, dan yang terakhir adalah tentukan like squeeze-nya. Nah, berikut datanya, yaitu saya bagian SD tahun 2022. Nah, dari data di sini saya rapihkan, kemudian jadilah seperti ini. Nah, soal pertama adalah buatlah tabel distribusi frekuensi. Nah, ini sudah saya rapihkan. Di sini untuk angkanya saya bulatkan jadi 2 digit. Dari angka yang terkecil ada 82, dan yang terbesar ada 99, di mana ini dari data di sini BPS ini bentuknya adalah persennya, seperti Aceh untuk tingkat penyelesaian pendidikannya pada tahun 2022 itu sebesar 99%. Nah, di sini saya sudah buatkan tabel dan sudah saya rapikan. Di sini ada 82, 92, 94, 95, 96, 97, 98, dan 99. Nah, di sini ada datanya ada 34. Lalu bagaimana kita bisa membuat tabel distribusi frekuensi? Pertama kita hitung terlebih dahulu untuk range-nya. Cara menghitung range yaitu nilai maksimal, angka maksimal dikurang dengan atau data maksimal dikurang dengan data minimal. Nah, di sini angka maksimalnya, angka terbesar yaitu 99, dan angka yang terkecil yaitu 82. Sehingga untuk range-nya ini 99 dikurang 82 menghasilkan 17. Tadi range-nya sudah kita ketahui, kemudian kita hitungkan kelas intervalnya. Rumus kelas interval adalah range dibagi dengan sigma K. Nah, sigma K-nya ini bagaimana dengan perhitungan sigma K atau jumlah kelasnya? Ya, berikut rumusnya adalah 1 ditambah 3,322 dikali dengan log N. Nah, ini kita masukkan saja log N-nya ini adalah berapa banyaknya data. Tadi sudah saya sebutkan ada 34. Jadi 1 ditambah 3,322 dikali dengan log 34. Kemudian log 34 ini adalah 1,531. Nah, jadi 1 ditambah 3,322 dikali 1,531 menghasilkan 6,088, atau jika dibulatkan menjadi 6. Nah, untuk jumlah kelasnya sudah kita temukan yaitu 6, kemudian kita hitung untuk kelas intervalnya. Nah, kelas intervalnya ini rumusnya yaitu range dibagi dengan jumlah kelas. Tadi kita sudah temukan range-nya itu 17, dan untuk jumlah kelasnya yaitu 6. Jadi 17 dibagi 6 menghasilkan 2,8 dan dibulatkan menjadi 3. Nah, karena di sini jumlah kelasnya 6, maka kita buat ada 6 tabel ya, 6 ini. Kemudian untuk kelas interval atau jaraknya, range-nya yaitu 3 ya. Contoh 82, 82, 83, 84. Jadi 82 sampai 84, jumlahnya ini ada 1 atau frekuensinya ada 1. Di sini kita bisa lihat datanya ya, 82 di sini ada 1, sedangkan 83, 84 itu tidak ada. Lalu begitu juga seterusnya, 85 sampai 87 untuk kelas yang kedua, kelas yang ketiga 88 sampai 90, kelas keempat 91 sampai 93, kelas kelima 94 sampai 96, kemudian kelas keenam 97 sampai 99. Nah, di sini kita jumlahkan ada jadi 34.
Lalu masuk ke soal yang kedua, yaitu buatlah diagram Ogive. Nah, sebelum kita membuat diagram Ogive, kita harus membuat tabel distribusi frekuensi. Sama seperti yang sebelumnya, namun di sini kita tambahkan ada frekuensi kurang dari dan frekuensi lebih dari. Untuk mencari frekuensi kurang dari, yaitu kita ketik dari angka atau frekuensi yang paling kecil, yaitu angka 1. Kemudian angka 1 ini dijumlahkan dengan frekuensi 0 yang ada di kelas kedua. Jadi 1 ditambah 0 sama dengan 1, kemudian begitu seterusnya, dan sampai yang terakhir yaitu 7 ditambah dengan 27 menghasilkan 34. Lalu bagaimana dengan cara menghitung frekuensi lebih dari? Nah, ini kebalikannya dari frekuensi kurang dari ya. Kalau frekuensi kurang dari itu dijumlahkan, sedangkan frekuensi lebih dari itu dikurang. Tapi dimulai dari angka atau data yang dari angka yang terbesar atau data jumlah datanya. Jumlah datanya ya 34. Nah, maka dari sini 34 dikurang dengan 1 menghasilkan 33. Kemudian 33 dikurang 0 sama dengan 33, begitu seterusnya, sehingga menghasilkan angka 27. Dan berikut dari tampilan kurva Ogive-nya seperti ini dari tabel distribusi frekuensi yang telah dihitung tadi. Oke, lanjut ke soal berikutnya, yaitu berapa provinsi yang tingkat penyelesaian pendidikannya telah mencapai 90% ke atas. Nah, untuk cara simpelnya yaitu kita bisa melihat dari tabel distribusi frekuensi ini. Nah, dan yang telah saya sebutkan sebelumnya yaitu di mana data dari Badan Pusat Statistik ini bentuknya adalah persen, jadi kita mudah untuk menghitungnya dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Nah, seperti ini. Kita hanya memperhatikan angka yang lebih dari 90. Contohnya yang kelas keempat, 5, dan 6. Jika dijumlahkan menghasilkan 33. Maka untuk penyelesaian pendidikan yang telah mencapai 90% ke atas, yaitu ada 33 provinsi. Next, soal selanjutnya yaitu tentukan min, median, dan modus dari data tersebut. Nah, kita menghitung yang median terlebih dahulu. Tapi bebas sih, tapi di sini saya menghitung untuk yang median ya. Nah, bagaimana cara menghitung median? Agar mempermudah, kita buatkan tabel frekuensinya. Ditambah dengan frekuensi kumulatif. Ini sama dengan, atau sama caranya menghitung frekuensi yang frekuensi kurang dari ini ya. Median ini adalah nilai tengah ya dari deretan angka. Nah, berikut untuk penyelesaian cara menghitung median, yaitu setengah 1/2 dikali N atau banyaknya data. Jadi setengah dikali 34 atau 34 dibagi dengan 2 menghasilkan 17. Nah, kita sudah tahu untuk letak median ini ada di 17. Jadi kita hitung frekuensinya. Nah, kita hitung sampai 17 ya, itu letak 17 itu ada di mana. Nah, di sini 1, 0, 0, tambah 1 jadi 2, 2 ditambah 5 jadi 7. Nah, di sini 7 ke atas atau sampai dengan 17 ini ada di frekuensi yang ke-27 atau kelas ke-6 dengan kelas intervalnya 97 dikurang 97 sampai 99. Kemudian untuk rumus mediannya yaitu LO ditambah kelas interval dikali setengah N dikurang frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi. Nah, LO ini adalah batas bawah yang mengandung median. Nah, tadi kan sudah ketemu tuh yang mengandung median itu ada di frekuensi 27 atau kelas interval 97 sampai 99. Berarti untuk batas bawahnya ada di yang 97. Ditambah kelas intervalnya tadi 3, kemudian setengah dikali 34 dikurang frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif ini diambil dari angka di bawah kelas median atau sebelum data median atau sebelum angka 34 yaitu 7. Nah, untuk frekuensi kumulatifnya sudah bisa langsung kita tebak yaitu 27. Nah, jadi menghasilkan 98
koma 111 atau jika dibulatkan menjadi 98. Nah, berdasarkan data tersebut, jadi nilai mediannya adalah 98,11. Lanjut, tadi kita sudah mencari median, lalu kita akan cari untuk modusnya atau banyaknya data atau angka yang muncul. Nah, di sini saya menggunakan cara menghitung menggunakan rumus data tunggal. Ya, seperti ini. Ini saya rapikan, kemudian saya jabarkan angka-angka yang muncul, kemudian ada berapa jumlah atau banyaknya angka atau data yang muncul. Kayak seperti 82 munculnya ada atau angka yang muncul ada 1, 92 jumlahnya 1, 94 jumlahnya 1, 95 jumlahnya 3, 96 jumlahnya 1, 97 jumlahnya 6, 98 ada 12 dan 99 ada 9. Nah, dari angka di sini yang paling banyak yang muncul atau jumlah yang paling banyak muncul adalah 12. Maka bisa kita ketahui bahwa data 98 ini ada sebanyak 12 dan ini yang paling banyak. Jadi kita bisa mengetahui nilai modus yang paling atau yang angka yang paling sering muncul itu 98. Jadi jawabannya adalah 98. Yang next, soal selanjutnya yaitu tentukan nilai Sweetness. Ya, untuk mencari nilai Sweetness itu kita buat tabel seperti ini, di mana ada X dikali frekuensi, kemudian ada X dikurang X bar, lalu X dikurang X bar pangkat 2, kemudian ada frekuensi X dikurang X bar pangkat 2, kemudian ada X dikurang X bar, kemudian dipangkatkan 3. Lalu ada frekuensi dikali X dikurang X bar pangkat 3. Nah, untuk nilai ujian atau frekuensi ini mirip-mirip tabelnya seperti tabel frekuensi ya. Cuman kita tambahkan aja nih deretan ini yang telah saya sebutkan tadi. Ya, lalu bagaimana cara menghitung X-nya ini? Caranya adalah 82 ditambah 84, kemudian dibagi 2, menghasilkan 83. Lanjut, bagaimana cara menghitung X dikali frekuensi? Nah, caranya adalah kita masih di kelas yang pertama nih, 82 sampai 84. Nah, lalu kita lanjut untuk yang X dikali frekuensi ini, caranya yaitu X-nya 83 dikali frekuensi 1, jadi 83. Ya, X bar ini adalah nilai rata-rata, yaitu atau min. Nah, di sini minnya 96,941176. Ini didapat dari 3296 dibagi 34. Nah, jadi untuk menghitung X dikurang X bar ini yaitu X 83 dikurang X bar. X barnya itu 96,94. Nah, lalu selanjutnya X dikurang X bar pangkat 2. Jadi 13,92 ini kita kalikan atau kita pangkatkan 2. Jadi 13,94 dikali 13,94 menghasilkan 194,36. Nah, lalu selanjutnya ada frekuensi dikali X dikurang X bar pangkat 2. Nah, ini mudah ya, tinggal kita kalikan frekuensinya yaitu 1 dikali dengan yang tadi 194,36 menghasilkan 194,36. Nah, lalu kita hitungkan X X dikurang X bar pangkat 3. Nah, jadi menghasilkan 2709,557. Nah, lalu kita hitungkan juga frekuensi dikali X dikurang X bar pangkat 3. Nah, tadi kan kita sudah hitung nih yang X dikurang X bar pangkat 2. Nah, ini kita hitungkan yang tadi ini frekuensi dikali X dikurang X bar pangkat 3. Jadi frekuensinya di sini 1 dikali yang tadi 2709,557. Nah, begitu seterusnya. Kemudian kita hitungkan dulu varians datanya, yaitu atau S pangkat 2. Nah, rumusnya adalah sigma X dikurang X bar pangkat 2 dibagi N. Sama dengan 267,88 dibagi N-nya itu 34, sama dengan 7,879. Nah, lalu kita kecilkan lagi atau kita hitungkan untuk S-nya ini. Untuk S-nya tadi kan 7,879 adalah S pangkat 2. Lalu bagaimana dengan S-nya doang ini?
maka kita kuadratkan, kita akar pangkat, maksudnya kita akar kuadratkan 7,879 menghasilkan 2,806. Lalu untuk rumus nilai frekuensinya ini adalah sigma frekuensi dikali X dikurang X bar pangkat 3 dibagi N dikali S pangkat 3. Nah, tadi kita sudah hitungkan untuk yang frekuensi dikali X dikurang X bar ini adalah jumlahnya. Nah, tadi ini kita jumlahkan dulu, jadi 2825,6739 dibagi N34 dikali S. Nah, tadi kita sudah hitungkan kan untuk variansnya yaitu 2,806. Nah, kita pangkatkan 3. Jadi 22,093. Nah, ini kita masukkan saja rumusnya, angkanya. Jadi 2825,6739 dibagi 34 dikali 22,093. Nah, dari hasil 34 dikali 22,093 ini adalah 751,176. Jadi 2825,6739 ini dibagi 751,176 menghasilkan 3,761665. Nah, dari sini kan hasilnya positif ya. Jadi nanti nilai frekuensinya akan condong ke kanan. Oh ya, mohon maaf tadi terlewat untuk yang min ya, untuk yang min ya. Untuk yang min, atau nilai rata-rata. Nah, ini kita buatkan tabel distribusinya tabel frekuensinya terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, min ini kan nilai tengah. Jadi kita tambahkan tabel nilai tengah dan tabel yang untuk ini dikali X atau nilai tengah. Nah, contoh untuk kelas pertama nih, yang 82 di 82 by 84. Nah, di sini kita tahu kalau nilai tengah-tengahnya yaitu 83. Nilai tengahnya 83, jadi F dikali frekuensi dikali nilai tengah. Jadi 1 dikali 83. Begitu seterusnya. Nah, untuk penjumlahan dari frekuensi dikali X ini menghasilkan 3296. Nah, lalu bagaimana untuk rumus min atau mian? Rumusnya adalah sigma frekuensi dikali X dibagi dengan frekuensi. Nah, jadi 3296 ini dibagi frekuensi atau jumlah data, banyaknya data jadi 34. Menghasilkan 96,94 atau jika kita bulatkan itu menjadi 97. Jadi berdasarkan data tersebut kita bisa mengetahui maka nilai minnya itu adalah 96,94. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada bahasa saya yang kurang tepat, mohon dimaklumin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.